Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan ini ya. Apakah harus pakai web atau landing page untuk dapat penjualan bagus gitu ya. Jadi ada yang nanya, kalau kita beriklan di Facebook, bisnis online dengan cara menggunakan Facebook Ads ya, apakah harus pakai web atau landing page untuk dapat penjualan bagus? Nah, saya akan jawab ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share jika ada yang bermanfaat. Ini pertanyaan yang sering muncul ya teman-teman. Pertanyaan yang sering muncul, apakah harus pakai web atau landing page? Baik, kalau teman-teman serius mau bisnis online, ya kalau serius maka harus pakai website ya atau landing page. Ini kalau serius ya, kalau nggak serius ya nggak apa-apa. Misalkan teman-teman cuma mau ya sekedar nyoba, nothing tulus, ya, dapat untung alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa, ya sudah nggak usah pakai website, ya kan? Tapi kalau teman-teman memang serius, ya kan, serius mau di bisnis online maka harus pakai website atau landing page. Karena kalau kita pakai website atau landing page nanti itu kita bisa pasang pixel di sana. Kita bisa pasang pixel di sana ya kalau kita pakai website. Pixel itu apa sih gitu loh. Pixel itu apa? Nah, kan pertanyaan gitu. Pixel itu apa? Bagi saya pixel itu seperti buku tamu. Jadi bagi saya pribadi, pixel itu gampangnya seperti buku tamu. Misalkan teman-teman punya kegiatan, lalu mengundang orang banyak, itu kan biasanya di depan itu teman-teman naruh buku tamu. Di buku tamu itu mereka akan nulis namanya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, gitu ya. Kemudian tanda tangan. Nah, pixel itu seperti itu teman-teman. Ketika iklan kita jalan, ya, iklan jalan. Lalu kita ada yang klik iklan kita, ada yang klik masuk ke web. Nah, di website kalau sudah ada pixelnya, maka data orang itu tercatat di pixel. Ya, nah itulah enaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bisnis online nggak pakai website, sayang gitu, karena di website itu kita bisa pasang pixel. Dan pixel itu nanti seperti buku tamu yang akan mencatat orang-orang yang sudah datang ke website kita. Oke. Kemudian pixel itu bisa dipasang di misalkan jualan, misal gini ya. Misal jualan kita pakai landing page. Ya, landing page-nya misalkan kan nggak cuma satu, misalkan pakai beberapa ya. Pakai halaman satu isinya produk knowledge misalkan. Nah, misalkan kita jualannya ini pakai landing page teman-teman. Kemudian di landing page itu nggak cuma satu halaman, tapi beberapa halaman gitu ya. Misal, halaman satu itu jualan kita isinya adalah product knowledge. Di situ produk kita itu apa, ya kan? Kalau kosmetik berarti cara pakainya bagaimana, testimoninya ada atau enggak gitu. Foto produknya bagaimana. Nah, itu semuanya komposisinya gitu ya. Semuanya ada di halaman satu yang berisi dengan product knowledge. Kemudian di halaman satu itu misalkan ada tombol pemesanan. Jika Anda berminat dengan produk ini, silakan pesan dengan klik tombol di bawah misalkan. Lalu setelah klik dia masuk ke halaman 2. Halaman 2 isinya adalah misalkan form pemesanan gitu ya. Di halaman 2 itu isinya cuma form pemesanan, ya kan? Konsumen memesan, oke, namanya siapa, dia ngisi di sana. Lalu kalau dia sudah pesan, dia akan misalkan ke halaman 3, ya kan? Yang isinya tombol WA ke CS, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ini kan ada 3 halaman, ya. 3 halaman ini masing-masing kita bisa taruh pixel di sini. Bisa taruh pixel di sini ya. Misalkan di halaman 1 nama pixelnya yang sering itu adalah apa? View konten misalkan.
Halaman 2, misalkan nama pixelnya adalah add to cart misalkan. Halaman 3 itu nama pixelnya misalkan lead. Nah, pixel itu gini teman-teman ya. Jadi pixel itu kita bisa membuat dia berbeda-beda di setiap halaman. Pixelnya satu, cuma nanti kita bisa mendefinisikan, pixel itu bisa mendefinisikan, misalkan saya dapat iklan kalian, lalu saya masuk, pas sampai di halaman 1, maka data saya tercatat adalah sebagai orang-orang yang sudah sampai halaman view content. Kalau saya tertarik, saya klik ya ke halaman kedua yang isinya form pemesanan. Nanti pixel akan mencatat, oke, Bang Syaiha sudah sampai add to cart. Lalu, oke, saya memang butuh produk ini dan saya punya uang, kemudian ngisi form dan pesan. Lalu saya masuk ke halaman 3, maka data saya tercatat di orang-orang yang sudah sampai ke halaman 3 atau lead, ya, di pixel dicatat sebagai lead. Itu ibarat seperti kalau teman-teman masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, pixel ini bisa mencatat siapa orang-orang yang sampai di ruang tamu, siapa orang-orang yang sudah sampai ke kamar utama misalkan, yang masuk sampai ke kamar mandi, yang masuk sampai ke dapur, yang masuk sampai ke ruang keluarga, itu dicatat semuanya sama pixel. Nah, kalau teman-teman nggak pakai fitur ini, nah teman-teman itu bisa kehilangan potensi yang sangat luar biasa. Ya, makanya saya bilang kalau teman-teman serius mau bisnis online, maka harus pakai website atau landing page. Nggak boleh nggak. Kalau mau serius ya. Oke. Nah, gunanya pixel adalah ya macam-macam nih gunanya pixel. Ya. Oh iya, ini misalkan teman-teman, ini kan contoh kalau halaman landing page-nya 3 halaman. Ada juga yang misalkan halamannya itu cuma 1. Halamannya 1 saja. Isinya biasanya apa? Produk, knowledge, dan langsung tombol WA. Nah, ini teman-teman, ini bisa dipasangin pixel 2 dalam satu halaman. Kalau caranya seperti ini, satu halaman doang, isinya adalah product knowledge dan langsung ke tombol WA. Nah, ini bisa diisi dengan satu pixel, tapi dua peristiwa. Ya, peristiwa pertama itu kita bisa masukin di sini di halaman 1, peristiwa view content dan peristiwa lead misalkan. Nah, jadi orang-orang yang sudah masuk ke halaman 1, dia akan tercatat sebagai orang yang sudah sampai view content. Lalu kemudian kalau dia tertarik, dia akan klik tombol WA. Ketika dia klik tombol WA, maka dia tercatat sebagai orang yang sudah sampai ke peristiwa lead di pixelnya. Nah, jadi sebenarnya bisa ya teman-teman. Walaupun halaman 1 seperti ini bisa. Teman-teman mau pakai yang mana itu bebas misalkan. Atau 2 halaman atau 3. Ini kalau ini kan contoh 3 halaman ya. Kalau ini contoh yang langsung ke WA. Kita bisa pasang view content dan lead. Leadnya ini khusus di tombol. Jadi kalau dia ngeklik tombol itu, maka tercatat pixelnya lead. Tertrigger pixelnya lead, dia fire. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, ini tentang pixel. Nah, gunanya apa sih? Ya, gunanya itu banyak teman-teman ya. Gunanya itu banyak. Yang paling sering ya digunakan adalah custom, nanti audience, dan LLA. Look like audience. Nah, teman-teman sekalian, ini penjelasan yang sangat rumit nih. Tolong didengarkan dengan baik. Kalau custom audience itu berarti mengumpulkan data yang sudah ada pada satu wadah. Ya, misalkan kita mau membuat custom audience view content, misalkan custom audience itu CA ya. CA view content. Kalau kita sebut, oke, saya mau buat pemirsanya CA view content, maka berarti maksudnya adalah kita mengumpulkan orang-orang yang sudah sampai pada pixel view content, eventnya view content, kita kumpulkan pada satu tempat, dia kita kelompokkan. Oke, kita mengelompokkan juga bisa yang sudah sampai CA lead, ya, CA lead dan lain-lain. Kita ngumpulin gitu, ya, ngumpulin satu
satu peristiwa khusus, ya, contohnya view content, lead, add to cart, dan sebagainya, kita kumpulin jadi satu wadah yang kita sebut dengan custom audience. Jadi kalau kita buat custom audience, itu artinya adalah kita mengumpulkan orang-orang yang sudah masuk ke website kita. Apakah kita ngumpulinnya view content atau lead atau add to cart. Kalau lookalike audience, ya, lookalike audience itu artinya adalah kita mencari orang yang sangat mirip dengan data kita, gitu ya. Itu kalau misalkan lookalike audience. Kita mencari orang yang sangat mirip dengan data kita. Misalkan, saya mau buat LLA view content. Nah, kalau saya bilang gini, LLA view content artinya kita mencari orang-orang yang sangat mirip dengan orang yang sudah masuk ke website kita sampai peristiwa pixelnya view content. Oke? Misalkan iklan kita udah jalan 1 bulan. Ya kan? Misal nih contoh ya. Contoh biar ini. Contoh. Iklan sudah jalan 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini pasti, ya kan? Pasti sudah ada yang klik, ya kan? Pasti sudah ada yang pesan, ya kan? Pasti sudah ada yang mau pesan tapi nggak jadi. Nah, kalau iklan kita sudah jalan 1 bulan, pasti 3 hal ini sudah pernah terjadi ke kita. Iklan kita sudah diklik oleh orang, ya kan? Sudah ada yang pesan juga pasti, dan yang pasti juga ada orang yang mau pesan tapi nggak jadi. Orang-orang yang sudah klik dan kemudian sampai halaman 1 saja, dia cuma baca doang website kita, oke, oh kayak gini, udah nggak jadi beli. Ini kan berarti orang-orang view content, ya kan? Orang-orang yang sudah sampai view content. Karena dia sampai halaman 1 saja. Misalkan, saya ambil contoh yang ini saja ya, webnya 3 halaman. Dia sampai halaman 1 saja. Berarti dia terkategorikan orang-orang yang sudah sampai view content. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah sampai view content ini adalah orang-orang yang tertarik? Secara logika, ya dia tertarik. Dia tertarik dengan iklan kita. Ya, kalau dia nggak tertarik, dia nggak akan klik website kita, gitu aja. Jadi kalau menurut saya, orang yang sudah klik lalu sampai ke halaman 1, maka adalah orang-orang yang secara logika dia sudah tertarik. Ya kan? Dia sudah tertarik kepada iklan yang kita jalankan selama 1 bulan. Tapi kemudian mungkin dia nggak jadi pesen atau bagaimana gitu ya, karena satu dan lain hal, harganya kemahalan, uangnya nggak cukup gitu kan. Kemudian males ngisi form dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah klik, menurut saya dia adalah orang yang tertarik dengan iklan kita. Ya. Yang kedua, ada orang-orang yang ini dulu yang bawah ya. Ada orang-orang yang sudah klik website kita, tertarik, oke, harganya cocok, dia klik, lalu dia masuk ke halaman 2 yang isinya adalah form pemesanan, kita sebut add to cart pixelnya. Nah, ini di halaman kedua isinya, ini saya ngambil contoh yang 3 halaman saja biar gampang menjelaskannya. Ada orang-orang yang gitu, oke, dia sudah baca harga, oke, semua oke, dan dia tertarik, dia klik dan masuk ke halaman 2, add to cart. Nah, ketika sudah sampai add to cart, dia nggak jadi tuh. Pas dia masuk, aku mau pesen deh. Tapi pas dia klik tombol pemesanan, wah kok langsung pakai form nih, males aku ngisi form misalkan gitu. Atau misalkan dia pas mau ngisi form, tapi nggak jadi karena satu dan lain hal. Nah, maka orang-orang seperti ini itu masuk ke kategori atau kita kelompokkan menjadi orang-orang yang sudah sampai halaman add to cart. Ya. Kemudian ada juga orang-orang yang memang masuk ke halaman 1, oke, kemudian masuk ke halaman 2, dia ngisi form dengan sangat lengkap dan akhirnya dia masuk ke halaman 3. Nah, di sini adalah orang-orang yang sudah sampai ke pixelnya lead. Nah, kalau kita mau buat LLA view content, caranya adalah, ini kan tadi ingat ya, LLA itu adalah kita mencari orang yang sangat mirip dengan data kita, oke?
Ini kata kuncinya, sangat mirip dengan data kita. Kalau kita mau buat LLA view content, ya, ini pembahasannya agak jelimet nih ya. Kalau kita mau membuat view content, maka kita yang pertama harus punya data pixel view content, ya dong. Nah, data pixel view content tuh dari mana? Ya dari sini. Iklan kita sudah jalan 1 bulan. Ternyata ada orang yang sudah klik sampai view content saja. Maka data ini kita kumpulkan. Ya, ingat kalau kita mengumpulkan data, ya kan? Maka ini kita buat apanya? Custom audience yang ini tadi. Kita buat custom audience dari view content. Kita buat custom audience dari view content. Nah, setelah kita buat custom audience-nya, baru kita buat LLA view content. Jadi urutannya begitu, teman-teman. Jadi kalau mau buat LLA, itu urutannya seperti itu. Kalau LLA view content, ya berarti teman-teman harus punya data pixel view content dulu dong. Kalau sudah punya datanya, kita buat CA-nya, custom audience. Kalau sudah kita buat custom audience-nya, maka kita buat LLA-nya gitu. Urutannya seperti ini. Punya datanya, buat custom audience-nya, kemudian baru buat LLA-nya. Tujuannya begini teman-teman. Kalau kita buat LLA view content, nanti itu kita bisa ngiklan cuma ke sini doang nih. Jadi kita ngiklanin ke orang-orang yang sangat mirip dengan orang yang sudah masuk ke website kita. Oke. Harapannya, kalau kita dapat orang-orang yang sangat mirip dengan orang yang pernah datang ke website kita, maka iklan kita jadi jos. Gitu loh. Ya. Iklan jadi jos. Ya, tadi kan saya bilang, orang yang sudah masuk ke website kita, walaupun cuma sampai halaman 1, maka secara logika dia sudah tertarik dengan iklan kita. Oke, kita tinggal bilang ke Facebook, bahasanya gini, Facebook, gue punya data nih, orang-orang yang sudah pernah ke website saya. Ya, kalau orang-orang sudah pernah ke website saya, berarti dia orang-orang yang kemungkinan, walaupun kecil, dia tertarik dengan produk saya. Selanjutnya iklan saya pengennya ke orang-orang yang seperti ini saja deh gitu loh. Iklan saya jangan asal-asalan nih disebarkan ke orang, tapi cari orang-orang yang mirip saja deh yang kayak gini. Nah, itulah yang disebut dengan LLA. Sampai sini paham ya? Nah, ini jelimet. Kalau teman-teman bingung bisa berkomentar di bawah. Kemudian kita bisa buat LLA add to cart. Baik. LLA add to cart itu adalah sama seperti tadi ya. Berarti kita harus punya data pixel add to cart ya, ATC ya, punya data pixelnya. Nah, kalau iklan kita sudah jalan 1 bulan, berarti kita sudah punya data orang-orang yang sudah pernah masuk ke halaman 2 yang sampai add to cart. Nah, sekarang gini teman-teman, secara logika ya, orang-orang yang sudah sampai halaman 2, ini orang-orang yang tertarik dengan produk kita nggak? Ya, jawabannya ya. Halaman 1 saja dia sudah tertarik kan, secara logika. Apalagi orang-orang yang sudah sampai ke halaman 2, pasti adalah orang-orang yang jauh lebih tertarik dibandingkan orang-orang yang ini gitu. Sehingga kita bisa masuk ke, kita bisa buat LLA-nya. Ya, caranya sama, kita harus punya data pixel ATC-nya. Kemudian kita buat CA, custom audience add to cart-nya, baru kemudian kita buat LLA add to cart-nya, ya. Harapan kita kalau iklannya seperti ini, maka kalau pakai data ini, maka iklan jadi lebih jos. Ya. Kalau yang pakai view content doang itu secara logika iklannya jadi jos saja. Kalau yang ini lebih jos dibandingkan view content. Oke ya. Nah, ingat, kalau di LLA add to cart, LLA add to cart ini ada CA add to cart. Jadi di sini ada 2 ini ya, CA ATC, ya kan? Lalu di sini ada LLA ATC. Nah, ini dua-duanya bisa dipakai, teman-teman. Kalau kita ngiklan pakai CA ATC saja, maka ini iklan yang kita sebut dengan iklan retargeting, ya. Pernah nggak teman-teman, ya kan, ngeklik iklan 1, tapi kemudian berikutnya hari besok-besoknya teman-teman tuh kayak dikejar-kejar sama iklan itu. Itulah yang disebut dengan iklan retargeting. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ini penting sekali karena gini loh.
Misal, gini, misalkan ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu dapat iklan kita. Lalu dia dengarkan saja ya. Misalkan gini, ada ibu-ibu dapat iklan kita. Dia masuk ke halaman 1, oke, tertarik, harga cocok, uang ada, akhirnya dia masuk ke halaman 2. Oke, harus ngisi form. Dia mau ngisi form nih ibu-ibu nih. Mau ngisi form. Tapi tiba-tiba pas ngisi form, baru sampai ngisi nama, ngisi nomor handphone, tiba-tiba suaminya manggil, ya kan, dari luar. Ma, kaos kaki papa di mana ya? Nah, suaminya mau berangkat kerja nih. Kaos kakinya nggak tahu kemana. Akhirnya dia manggil istrinya. Nah, istrinya tadi ketika mau ngisi form, akhirnya ditunda dong. Dia mementingkan suaminya dulu dong. Akhirnya oke lah, nanti ngisi formnya, dia cari kaos kaki dulu. Setelah dapat kaos kakinya, dia kasih ke suaminya berangkat kerja. Lalu si ibu-ibu ini beresin rumah, nyapu, ngepel, masak, dan sebagainya. Dan dia lupa bahwa dia tadi mau pesan produk kita. Oke ya. Nah, si ibu-ibu ini potensial nggak? Potensial. Dia sudah mau ngisi form, tapi nggak jadi karena suaminya manggil ya. Nah, kemudian contoh kedua. Misalkan saya lagi asik-asik, santai di Facebook, kemudian ada iklan yang saya memang butuh, harganya oke, saya punya uang, lalu saya mau beli. Tiba-tiba pas mau ngisi form, perut saya mules, ya kan? Wah, mules nih, aduh, nanti dulu deh. Saya taruh handphone saya, nggak jadi ngisi form, saya ke toilet, lalu saya BAB misalkan gitu ya. Lalu selesai BAB, saya lupa bahwa saya tadinya mau pesan produk itu, gitu loh. Nah, saya konsumen potensial nggak? Ya, konsumen potensial sudah mau ngisi form tapi tidak jadi karena satu dan lain hal. Jadi orang-orang yang sudah sampai add to cart, sudah sampai halaman kedua form pemesanan, itu bisa jadi dia nggak jadi ngisi karena satu dan lain hal. Sehingga kita harus target ulang dia gitu loh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita buat iklan khusus retargeting yang nanti audiensnya kita pakai cuma custom audience dari ATC ya. Iklannya bisa simpel, misalkan cie kemarin mau isi form pemesanan nggak jadi ya, buruan ya mumpung promonya masih ada. Nah, iklannya gini saja, misalkan iklan retargeting teksnya bisa gitu. Cie, kemarin mau isi form pemesanan nggak jadi ya, buruan ya, mumpung promonya masih ada. Nah, kalau yang seperti ini, dapat iklan itu muncul ke saya, maka saya, oh iya, kemarin saya mau pesan ini ya, kok nggak jadi gitu. Akhirnya saya pesan. Ya, inilah yang disebut dengan iklan retargeting. Dan iklan ini jauh lebih jos dibandingkan iklan yang lain. Ya, kenapa lebih jos? Ya, karena kita mengingatkan orang-orang yang tadinya mau beli, tapi belum jadi karena satu dan lain hal. Sehingga sepengalaman saya setelah 5 tahunan ngiklan di Facebook, iklan retargeting itu memang selalu lebih jos dibandingkan iklan yang lain. Selain retargeting, kita juga bisa menggunakan iklan ini, LLA. Ya, iklan LLA itu berarti ya kita mencari orang yang sangat mirip dengan orang yang mau pesan ini gitu. Sehingga harapannya lebih jos nih kalau kita pakai LLA add to cart. Jauh lebih jos dibandingkan dengan LLA view content. Nah, itu LLA add to cart. Kemudian kita juga bisa buat LLA lead ya, bisa lead atau kita tergantung lah, kita naruh di halaman ketiga atau halaman terakhir atau apapun itu, apakah pixelnya lead atau purchase atau add payment info gitu ya, atau apapun, pokoknya kita LLA-in ya. Nah, tadi kita ngambil contoh bahwa iklan kita sudah jalan 1 bulan. Oke ya, iklan kita sudah jalan 1 bulan. Pasti sudah ada yang klik, sudah ada yang sudah ada yang mau pesan tapi nggak jadi, tapi ada juga yang sudah pesan jadi. Orang-orang yang sudah pesan jadi itu kita sebut orang-orang yang sudah sampai pixelnya lead. Ini bisa kita apain? Bisa kita LLA-in dengan cara pertama harus punya data pixel lead dulu dong, ya kan? Kalau sudah punya data pixel lead-nya, kita buat CA-nya, CA lead. Kalau sudah buat CA-nya, lalu kita buat LLA
lead-nya. Kalau kita ngiklan pakai LLA lead, maka harapannya iklannya jadi sangat amat jos. Ya, kalau yang pakai view content itu jadi jos doang. Kalau yang pakai add to cart itu lebih jos. Kalau yang pakai LLA yang ini, maka iklannya menjadi sangat amat jos gitulah. Logikanya gini teman-teman, ya. Logikanya begini. Kita sudah jalan iklan 1 bulan, misalkan ya, atau 2 bulan, atau 3 bulan, atau berapapun lah ya. Kemudian ada data orang-orang yang sudah pesan. Data orang-orang yang sudah pesan, maka data ini tuh gini loh. Misalkan yang pesan udah 100 orang. 100 orang sudah pesan. Oke. Maka kita sudah punya data 100 orang yang sudah pesan. Kalau sudah pesan tuh artinya apa sih? Kalau dia sudah pesan artinya ini orang punya uang, ya kan? Ini orang butuh produk kita. Ini orang pembeli online. Ini orang misalkan well educate, ya, berpendidikan cukup baik sehingga dia tidak takut tertipu. Dia tahu bahwa bisnis online itu memang ada dan dia nggak takut belanja online misalkan gitu ya, dan lain-lain. Ya, artinya kita punya 100 orang yang sudah pesan, yaitu tadi orangnya punya uang, dia butuh dengan produk kita, dia pembeli online, dan dia well educate misalkan. Nah, ini kan data. Lalu kita tuh bisa loh minta ke Facebook dengan cara begini. Hey Facebook gitu ya. Hey book, ya, cariin dong orang-orang yang sangat mirip dengan 100 orang ini. Lalu iklan saya sodorkan saja ke mereka, jangan ke yang lain. Nah, kalau kita pakai audiens yang ini, LLA lead atau purchase atau add payment info, maka iklan kita lebih jos. Kenapa lebih jos? Ya ini tadi, karena kita mencari orang-orang yang sangat mirip dengan orang-orang yang sudah pernah beli ke kita. Jadi Facebook akan mencari dengan kecanggihan dia, mencari orang-orang yang sangat-sangat mirip dengan orang yang pernah beli ke kita. Sehingga kalau dia mirip dengan orang yang pernah beli, maka kemungkinan besar produk kita dibeli lagi oleh orang itu jauh lebih besar peluangnya gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan LLA lead, ya. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau Bang saya pakai LLA yang mana gitu ya? Saya pakai semuanya. Jadi kalau saya ngiklan satu produk, ya kan? Saya ngiklan satu produk. Itu iklannya ada macam-macam. Satu, iklan broad. Iklan broad itu artinya umum ya. Iklan umum yang audiensnya itu nggak saya apa-apain, pokoknya umum saja. Ya, ada lagi iklan LLA view content. Ada lagi iklan LLA ATC. 4. Ada lagi iklan custom audience ATC. Inilah yang disebut dengan iklan retargeting. Terus berikutnya apa lagi? Ada iklan LLA lead misalkan. Nah, jadi kalau saya ngiklan satu produk, maka saya pasti ngiklannya ada 5 campaign yang saya buat. Pertama, campaignnya broad. Yang kedua, campaignnya LLA view content. Kemudian LLA add to cart. Ada ada custom audience ATC, ini yang saya sebut dengan iklan retargeting. Dan ada iklan LLA lead. Ya, Bang, kenapa dibuat 5-5-nya? Ya, suka-suka saya dong, kan saya yang ngiklan gitu ya. Gak usah banyak tanya deh. Nah, inilah yang saya lakukan. Karena saya nggak tahu ya. Secara logika harusnya iklan yang bagus adalah iklan yang ini, iklan LLA lead sama retargeting. Yang menurut saya iklannya bagus secara logika. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, 3 iklan yang atas ini juga memberikan profit yang lumayan besar kalau kita jalankan. Maka ya sudah, daripada tanggung-tanggung, buat semuanya. Oke? Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Kita review ulang ya, kita review ulang.
biar teman-teman paham. Kalau memang belum paham juga ditonton berkali-kali karena ini penting. Pertanyaannya tadi kan kita berangkat dari apakah kalau kita ngiklan di Facebook, Facebook Ad harus pakai website atau landing page? Saya bilang ya, harus ya. Kalau kalian serius mau ngiklan di Facebook, ya kalian harus pakai website. Ya, website itu berarti beli domain dan beli hosting. Kenapa harus pakai website? Karena nanti di website kita bisa pasang pixel. Pixel itu apa, Bang? Pixel itu seperti buku tamu. Dia mencatat siapa-siapa saja yang sudah masuk ke website kita. Ya. Nah, logikanya gini loh. Iklan jalan masuk ke web, maka data orang itu tercatat di pixel kita. Kalau kita nggak pakai web, maka orang-orang yang sudah pernah masuk, sudah pernah beli, itu nggak ke data di pixel. Dan kita kalau nggak ke data di pixel, itu nggak bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di bawah tadi. Oke? Nah, berikutnya saya menjelaskan tentang kalau kita jualan di Facebook Ad, itu ada setidaknya 2 mazhab ya. Yang saya pahami ada 2 mazhab. Mazhab pertama adalah menggunakan 3 halaman. Halaman 1 isinya product knowledge, diisi dengan pixel view content. Halaman 2 isinya adalah form pemesanan atau apapun. Nah, form pemesanan ini bisa pakai order online, Caldera, atau apapun. Yang nanti pixelnya adalah add to cart. Lalu kalau sudah ngisi form pemesanan akan masuk ke CS yang isinya di sini adalah pixel lead atau teman-teman bisa pixelnya macam-macam ya, bisa naruh lead, bisa naruh purchase, bisa naruh add payment info. Nah, ini masa pertama pakai 3 halaman. Kemudian masing-masing halaman bisa dipasangin pixel. Ya, kemudian bisa juga pakai mazhab yang 1 halaman saja. Isinya nanti ada product knowledge, lalu di situ ada langsung tombol WA. Nah, kalau yang pakai mazhab kedua, itu kita bisa pasang pixelnya view content dan lead. View content adalah orang-orang yang sudah masuk ke web. Lead, dia sudah masuk dan dia menekan atau mengklik tombol WA-nya. Tadi saya bilang bahwa pixel itu penting. Gunanya apa? Dengan pixel kita bisa buat custom audience. Custom audience itu artinya kita mengelompokkan orang-orang yang sudah masuk ke web kita ya. Mengelompokkan. Jadi data yang sudah ada mungkin masih berserakan, kita kelompokin gitulah bahasanya ya. Simpelnya, sederhananya seperti itu. Kalau lookalike audience itu adalah kita mencari, lookalike itu kan artinya mirip. Kita mencari orang yang sangat mirip dengan data kita. Jadi kan kita sudah mengelompokkan datanya dengan custom audience. Kelompok-kelompok data tadi bisa kelompok view content, kelompok lead, kelompok add to cart. Itu bisa kita buat lookalike audience-nya. Ya. Lookalike audience itu bukan orang yang sudah masuk ke website kita, tapi orang yang sangat mirip dengan orang yang sudah masuk. Ya, artinya kita mencari orang yang baru mirip dengan data kita. Nah, orang yang data kita tadi nggak kena lagi dengan iklan kita, gitulah. Nah, LLA itu kita bisa buat 3 LLA. Pertama adalah LLA view content. Kita bisa buat juga LLA add to cart. Kita bisa juga buat LLA lead purchase atau add payment info. LLA view content, tadi caranya kita punya data dulu yang sudah masuk sampai view content. Kita buat CA-nya, kita buat lookalike-nya. Pakai data ini, kalau kita ngiklan pakai data ini, maka iklan kita seharusnya lebih jos. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita pakai LLA add to cart, maka harus punya data pixel add to cart. Kemudian kita buat customnya, kita buat LLA-nya. Dengan data ini, iklan kita harusnya lebih jos. Ya, selain kita bisa mengiklan dengan LLA ATC, CA ATC ini kita bisa pakai untuk iklan retargeting. Kemudian yang berikutnya, kita bisa buat LLA lead atau purchase atau add payment info. Caranya sama, harus punya datanya dulu, buat CA-nya, lalu LLA-nya, lalu kita iklanin. Ya, LLA itu tadi saya bilang orang yang sangat mirip dengan orang yang kita punya. Contohnya gini, kita punya 100 orang yang sudah pesan. Artinya 100 orang ini karena dia sudah pesan ke kita bisa menyimpulkan orang ini adalah orang yang memang butuh dengan produk kita. Dia punya uang, dia pembeli online, dan well educated misalkan. Lalu kita minta ke Facebook, Facebook saya punya data 100 orang yang sudah pernah pesan. Tolong dong cariin orang-orang yang mirip dengan 100 orang ini. Kemudian kita ngiklan dengan orang yang mirip dengan 100 ini saja gitu. Sehingga iklan kita harusnya jauh lebih bagus. Nah,
Kalau saya ngiklan itu seperti ini ya. Jadi satu produk biasanya saya ngiklan itu dengan 5 kampanye berbeda. Satu, audiensnya broad. Dua, audiens LLA view content. Audiens LLA add to cart. Audiens CA ATC, ini adalah iklan retargeting. Dan audiensnya LLA lead ya. Nah, ini yang saya lakukan. Dan ini pasti memang sangat jelimet. Ini adalah ya, kalau teman-teman sudah ngiklan dengan penjelasan saya pasti ngerti ya. Tapi kalau orang yang masih awam banget, belum pernah nyentuh Facebook Ads ya, bisnis online menggunakan iklan di Facebook, pasti apa sih yang bang saya jelasin nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, diperhatikan dulu, dipahami gitu. Nanti ketika teman-teman sudah beriklan, setidaknya sudah punya gambaran apa itu pixel. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.